Shalom saudara, sebagai insan Pentakosta, apakah kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang baptisan Roh Kudus? Dan mengapa kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang percaya yang mau dan membuka hatinya. Sedikitnya ada dua manfaat kita mengalami baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Berbahasa roh dapat membuat kita lebih intim dalam persekutuan dengan Bapa. Dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting dalam membangun kekuatan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan dalam melayani Tuhan. Dia bisa kuat menghadapi itu semua karena hidupnya yang dipenuhi Roh Kudus, memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Kisah Para Rasul pasal 4 mencatat Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus di sidang Mahkamah Agama. Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa dan dicatat mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow! Para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penghujat digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus. Sampai pada akhir hidupnya dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga.
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, pertanyaannya bukanlah haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari, biarlah hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita intim dengan Bapa dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lanjut 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yuk sebelum duduk, tos kanan kiri depan belakang, katakan minimal 5 orang. Saya senang banget Anda beribadah di tempat ini. Haleluya. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta.
Dan biar setiap kita menerima urapan Roh Kudus hari ini, amin. Haleluya, mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Seperti rusari du sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru seperti rusa.
kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini adalah Tuhan, pesan-Mu buat kami. Tuhan, pakai kami, berhembus terus Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus datanglah. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yes Lord, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Lord, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamah kami semua Tuhan. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, bersekutu hanya
Namamu Tuhan, dan hanya Namamu saja yang layak dipuji. Oleh sebab itu kami mau terus memuji Engkau dengan bersorak-sorai. Mari kita siap memuji Tuhan dengan mantap sama-sama katakan amin. Sorak-sorai, haleluya, haleluya, haleluya. Boleh kita lompat 3 kali sampai serukan Yesus dahsyat, amin. Amin. Yang mengatakan amin. Amin. Yuk, 3, 4. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Yes. Bagi Dialah segala pujian dan hormat kemuliaan. Amin. Haleluya. Kami mau terus bersorak. Tepuk tangan lagi yuk. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulia nama-Nya.
siap lutut bertekuk lutut menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Alih seluruh hidup kami, keluarga kami Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Setiap kami yang menerima baptisan Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau yang menuntun keluarga kami. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Buat Tuhan Yesus, katakan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus yang Kau pulihkan setiap kami hari ini Tuhan. Engkaulah damai kami hidup Tuhan. Ku hidup oleh yang menyertai-Ku. Pada saat ini akan ada anak yang diserahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya panggilkan anak Joyce Kathleen Asalom, boleh dengan orang tuanya ke depan. Kita sama-sama dukung keluarga ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita sama-sama. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Tuhan. Joyce Kathleen Asalom, oleh karena iman daripada kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan. Engkau menjadi miliknya Tuhan,
Engkau diberkati, dilindungi, disertai, bahkan hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi orang tua, buat keluarga, bahkan bagi banyak orang. Tuhan berkati anak ini dalam pertumbuhannya, aku tolak segala sakit penyakit yang mengganggu dia. Dalam nama Yesus bertumbuhlah dengan kuat dan sehat. Berkati Tuhan orang tuanya, Bapak Iwan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati Bu Santi Tuhan, berkati keluarga ini. Berkati mereka berlimpah-limpah, apa yang mereka usahakan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai keluarga ini senantiasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami akan menerima firman-Mu. Ya Tuhan, biar firman-Mu itu menjadi kekuatan iman percaya kami di dalam kami mengiring Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Haleluya, bersama Yesus kita luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita pas bertepatan dengan perayaan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta, dan pada Hari Raya Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan untuk gerejanya mula-mula tahun 30 Masehi yang lalu. Seperti itu, kira-kira 2000 tahun yang lalu, saudara. Nah, tema saya pagi ini adalah tentang baptisan Roh Kudus. Katakan bersama saya, baptisan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami baptisan Roh Kudus? Yang lainnya, yang amin hanya berapa orang ya? Coba yang sudah dibaptis Roh Kudus. Oke, ya belum semuanya. Tidak apa, hari ini saudara akan mengalami baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-6. Kita akan baca ayat ini saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2 sama-sama. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. 4. Ayat 5, pada waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 6. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bangsa Yahudi itu memiliki satu kewajiban. Ada 3 hal yang wajib mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan. Ada 3 hari raya yang utama bagi mereka. Yang pertama adalah Hari Raya Paskah. Pas Hari Raya Paskah selalu Yerusalem penuh dengan banyak orang. Seperti itu. Untuk apa mereka merayakan Paskah? Kemudian yang kedua adalah Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya Buah Bungaran, Hari Raya Panen. Mereka mempersembahkan persembahan sulung buat bait suci di bait suci. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan kemudian yang disebut juga dengan Hari Raya Pentakosta. Kemudian ada satu hari raya lagi yaitu Hari Raya Pondok Daun. Itu hari raya yang dirayakan pada bulan ke-7 menurut orang Yahudi, bukan bulan, kalau kita bulan ke-9. Jatuhnya kira-kira bulan September, Oktober, seperti itu. Dan mereka harus datang untuk merayakan hari raya tersebut, saudara. Nah, ketika bangsa Yahudi,
orang-orang Yahudi dari berbagai macam bangsa kumpul ke Yerusalem, pada hari raya Pentakosta itu, tahun 30 Masehi, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu berkumpul di sebuah rumah yang menurut sejarah gereja, itu adalah rumahnya daripada ibunya, namanya Maria. Maria ibu dari Yohanes atau Markus, yang disebut Markus. Rumah ini adalah rumah orang Yahudi diaspora dan rumahnya bisa menampung 120 orang. Mungkin ada yang bertanya ya, oke slide berikutnya. Kan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? 500 orang. Di dalam 1 Korintus 15. Lalu kok yang kumpul 120 orang, kemanakah mereka? Yang sisanya, kurang lebih ada 380-an kan? Apakah mereka pergi ke mall? Zaman itu mungkin sudah ada mall ya? Mallnya zaman itu, atau mungkin lagi ini saudara. Tetapi saya kasih tahu saudara, rumah yang dipakai untuk nampung itu hanya nampung 120 orang. Enggak muat 500 orang. Kira-kira rumah siapa yang bisa besar seperti itu? Yang bisa nampung rumahnya orang miskin atau orang kaya saudara? Tentunya orang kaya. Dan ini rumahnya ibu daripada ibunya Markus, penulis dari kitab Markus saudara, itu rumahnya besar. Bisa nampung 120 orang. Kalau saudara parsau tahun, itu berapa orang sih saudara? 50 orang ya. Itu saja sudah sampai di luar-luar kan? Nah ini 120 orang saudara rumahnya begitu. Bisa nampung 120 orang. Dan pada waktu itu adalah hari raya Pentakosta. Ada banyak orang-orang yang kumpul di Yerusalem itu bukan hanya 120 orang. Tetapi dari berbagai macam bangsa-bangsa mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan namanya hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Dari Roma, dari bangsa-bangsa dari Yudea, Samaria, mereka semua kumpul untuk merayakan itu. Jadi yang kumpul itu bukan hanya 120 orang, banyak. Makanya ketika Roh Kudus turun, seperti itu saudara, maka murid-murid pun juga tidak tahu ketika Roh Kudus itu turun. Mereka hanya mengikuti janji Tuhan Yesus saja, perintah Tuhan Yesus bahwa mereka harus menunggu di Yerusalem. Jangan kamu pergi. Murid-murid diberikan perintah untuk jangan kamu meninggalkan Yerusalem. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dari mana saudara? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Dari Yerusalem. Yerusalem bicara tentang kota di mana Yesus mengalami penganiayaan, Yesus di sana disalibkan. Dari kota itulah murid-murid harus menjadi saksi. Kita bisa berpikir, kalau kita mengalami aniaya persoalan di sebuah kota, kecenderungan kita akan lari atau tetap tinggal di situ. Banyak masalah di sini, mendingan pindah saja. Begitu kan saudara? Di situ Tuhan memberikan perintah kepada murid-murid untuk menjadi saksi di sana dari Yerusalem. Dan Yerusalem tempat banyak orang berkumpul pada masa itu. Bukan hanya 120 orang, tapi banyak orang ketika mereka menantikan itu saudara, tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka. Ada tiupan angin yang keras, mungkin begitu kan saudara, tiupan angin yang keras melanda mereka yang berkumpul itu. Lalu tampaklah lidah-lidah api di atas kepala mereka. Tetapi enggak kebakar.
Karena api Roh Kudus yang membakar hati mereka, membakar roh mereka. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Dari kata glusais atau glosolalia. Gluso artinya lidah, lalia artinya bahasa. Nah, di dalam bahasa Indonesia, baru yang lalu diterjemahkan dengan bahasa roh. Tetapi di dalam bahasa Indonesia yang lama saudara, yang baru itu, di situ dituliskan bahasa-bahasa lain yang kita baca tadi. Dosen saya meneliti, Bapak Ibu Saudara, dari GBI, meneliti ayat ini, meneliti kata ini, mengapa disebutkan di dalam ayat yang keempat, ketika Roh Kudus turun mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, bukan diterjemahkan dengan bahasa roh. Sedangkan di dalam ayat-ayat yang lain, Kisah Rasul pasal 10 ketika Cornelius mereka menerima Roh Kudus dan keluarganya menerima Roh Kudus, mereka menggunakan kata juga glosais diterjemahkan dengan bahasa roh. Kemudian Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 dan 7, di sana disebut ketika Roh Kudus itu turun, mereka menerima dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh, dan ayat-ayat yang dalam 1 Korintus 14. Mengapa kata glosais, glosolalia diterjemahkan dengan bahasa roh, sedangkan di dalam ayat pasal yang kedua, ayat yang keempat, diterjemahkan dengan bahasa-bahasa lain. Mengacu kepada bangsa-bangsa yang mendengar, mereka berkata-kata dengan seperti itu. Sesungguhnya murid-murid pada waktu itu mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Dan ketika mereka sedang berbahasa roh, saudara, mereka mendengar orang-orang di sekitar itu. Ada banyak orang, ribuan orang berkumpul. Mereka berkata, loh kok mereka bisa tahu bahasa kita ya? Misalkan nih. Misalkan di konteksnya, misalnya di Indonesia begitu. Oh kok tahu ya bahasa Batak ya? Kok tahu bahasa Karo ya? Kok tahu bahasa Simalungun ya? Kok tahu bahasa Jawa ya? Kok tahu bahasa Ambon ya? Ini sesuatu ada apa ini? Akhirnya mereka menuduh di dalam ayat itu. Wah mereka sedang mabuk karena minum anggur. Lalu Petrus mengatakan, kami enggak mabuk, ini jam 9 dan jam 10 pagi kira-kira. Kami enggak mabuk, kami karena ada Roh Kudus. Karena itu percaya, bertobatlah, selamatlah dirimu dari angkatan yang jahat ini. Dan pada waktu Petrus berkhotbah, kira-kira berapa orang saudara? 3.000 orang bertobat, berarti yang kumpul di situ bukan hanya 120 orang, tetapi ada ribuan orang yang kumpul. Karena ada 3.000 orang bertobat. Ketika mereka berbahasa roh, ada kuasa yang diberikan kepada mereka. Pengakuan iman GBI, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam sebelumnya, waktu-waktu yang lalu, itu dituliskan begini, bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya, dan tanda awal baptisan Roh Kudus itu di dalam pengakuan iman yang sebelumnya disebutkan adalah berkata-kata dengan bahasa lain. Sesuai dengan sebagaimana dilakukan oleh Roh Kudus, tetapi karena ini sudah dipelajari, sudah diteliti, maka akhirnya GBI memutuskan bahwa tanda awal orang yang dibaptis Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Dengan tegas, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Istilah di dalam Alkitab, terutama dalam Kisah Para Rasul, saudara, di situ disebutkan ada sebutan kata janji Bapa, ada karunia Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh, penerimaan Roh. Kalau saudara membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, ini saudara menunjukkan kepada suatu peristiwa yang sama, yaitu tentang pemenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Pemenuhan yang pertama disebutkan baptisan, pemenuhan yang berikutnya disebutkan kepenuhan. Ketika kita pertama kali menerima Roh Kudus, maka kita disebut baptisan, tapi selanjutnya kita perlu namanya kepenuhan Roh Kudus. Yang mengerti sampai di sini katakan amin.
yang berikutnya. Gereja Bethel Indonesia adalah salah satu gereja yang terbesar di Indonesia. Jemaatnya kurang lebih 3 juta setelah HKBP. Dan karena gereja ini besar, menjadi sorotan banyak orang. Kalau ada apa-apa, ajaran-ajaran yang aneh-aneh, GBI yang dituduh. Dan salah satunya tentang bahasa roh. Saudara dikasih Tuhan, kalau mungkin sudah melihat di dalam media sosial, di TikTok atau di YouTube, banyak kita diserang tentang persepuluhan, tentang bahasa roh, tentang urapan. Seperti itu. Padahal yang lain lebih banyak yang lakukan seperti itu. Bahkan di tempat-tempat lain ada yang bakar ulos lah, waduh. Tapi kok nggak dapat serangan ya? Kok selalu yang diomong tentang GBI ya? Padahal bukan kita, nggak pernah begitu ya. Bahkan saya dapat ulos loh saudara. Saya pernah dikasih ulos saudara. Begitu. Nah, di sini disebutkan bahwa akhirnya GBI membuat satu sikap Gereja Bethel Indonesia menghadapi tuduhan-tuduhan, ajaran-ajaran yang dituduhkan kepada kita, maka sikap GBI percaya ada perbedaan antara kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus. Ketika kita percaya pertama kali terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus ada dalam hati kita. Kenapa? Roh Kudus itu yang melahirkan kita, yaitu mengalami kelahiran baru. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan selain daripada Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Jadi hanya oleh karena Roh Kudus orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang menolak tentang Yesus adalah Tuhan, karena mereka tidak terima Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Nah, setelah kelahiran baru ini Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu mengalami namanya satu pengalaman yang berbeda, yaitu pengalaman yang namanya baptisan Roh Kudus. Agar apa? Agar kita menerima kuasa untuk apa? Untuk melayani dan menjadi saksi. Ini sikap GBI. Lalu yang berikutnya, perbedaan kedua peristiwa ini nampak misalnya dalam diri para murid. Lalu ada orang-orang Samaria yang bertobat. Di dalam Kisah pasal 8. Kemudian juga para murid yang ada di Efesus. Kisah Rasul pasal 19. Nah, dengan demikian saudara, GBI menolak pandangan yang menyamakan antara kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus. Kita lihat salah contohnya saja, Kisah Rasul pasal 19. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai yang ke-7. Bisa dibantu media. Ayat 1 terlebih dahulu. Dikatakan di sana ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. 2. Akan tapi mereka menjawab, dia apa? Belum. Kami belum. Bahwa ada Roh Kudus. Nah, di dalam ayat selanjutnya dikatakan begini, lalu kamu dibaptis dengan apa? Baptisan dalam nama Yesus, baptisan Yohanes, seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika orang percaya itu sudah ada Roh Kudus, tapi belum berbicara tentang dibaptis Roh Kudus. Nah, kemudian maka ini satu pengalaman yang berbeda. Lalu ayat yang ke-6 dan 7. Ayat 6-nya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, apa saudara? Turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka apa? Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kata bahasa roh di dalam ayat ini, di dalam bahasa aslinya disebutkan kata glosais, sama seperti dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dan yang keempat. Sama, glosais. Di sini terjemahkan bahasa roh. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika
murid-murid pada itu berkumpul? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa mereka tahu bahwa itu bahasa roh? Karena itu sama seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang keempat, mereka berkumpul dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Cuman pada waktu yang kumpul hanya ayat 7, jumlah mereka kira-kira 12 orang, hanya 12 orang. Tidak ada orang-orang dari luar. Jadi tidak tahu bahasanya seperti itu. Tetapi pada masa di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang 4 itu ada banyak orang. Dan kebetulan mereka mendengar orang itu berkata-kata kok bahasa daerah masing-masing. Itu namanya mujizat pendengaran. Waktu yang lalu ketika gembala pembina kita pelayan di Amerika, WL-nya namanya Pak Williar Kautu, itu dia memimpin dan lalu mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu selesai ibadah ada seorang ibu, dia nyamperin Pak Williar. Pak Williar, Pak, Bapak bisa bahasa Spanyol? Enggak. Loh, tadi ngomong-ngomong tadi? Oh enggak, saya berbahasa roh. Dia mendengarnya dengan bahasa Spanyol. Bisa terjadi seperti itu. Itu namanya mujizat pendengaran. Itu yang terjadi, saudara. Jadi, kita sebagai orang GBI percaya bahwa ada perbedaan antara baptisan Roh Kudus dan kelahiran baru. Nah, kemudian yang berikutnya, GBI percaya dalam ibadah bersama boleh digunakan bahasa roh apa saudara? Beramai-ramai. Bila itu adalah bahasa roh sebagai tanda awal seperti yang dialami oleh 120 orang murid tersebut. Dan dalam kisah Rasul 2, 1-4 dan atau 12 orang dalam Kisah Rasul 19 ayat 6 dan 7 yang kita baca tadi. Dan ini adalah bahasa roh dengan satu tujuan apa? Penyembahan, bukan untuk ditafsirkan. Slide berikut terusnya. Nah, ini berbeda dengan karunia bahasa roh. Berbeda dengan karunia bahasa roh yang harus ditafsirkan untuk membangun jemaat. Yaitu bahasa roh untuk tujuan nubuat. Yang dibahas oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Ini berbeda. Di mana hanya 2 atau 3 orang saja yang boleh berbahasa roh. Kenapa? Tujuannya untuk bernubuat. Seorang demi seorang dan harus ada yang menafsirkan. Saya pernah mengalami dalam persekutuan tahun 92, kami berdoa di gereja, tempat saya waktu itu ada seratusan orang bersama-sama berbahasa roh. Kurang lebih 2 jam kami berbahasa roh, terus doa, pujian gitu saudara. Pertama pujian penyembahan, setelah itu udah berhenti. Kita bahas roh sama-sama. Nah, pada waktu kita sama-sama berbahasa roh itu, saudara, tiba-tiba ada yang bahasa rohnya lain. Di situ mulai ada yang menerjemahkan. Jadi sampai 2 jam kita berbahasa roh sama-sama, saudara, terus sampai jam 9, jam 7 sampai jam 9. Dimulai jam setengah 7. Terus, mungkin orang berpikir, 2 jam bahasa roh terus, bosan enggak ya? Memang khusus untuk ibadah ini, doa. Enggak ada menyampaikan firman Tuhan. Itu setiap hari Selasa waktu itu saya masih ingat. Tiap hari Selasa, terus setiap minggu. Doa penyembahannya seperti itu dengan bahasa roh. Dan setiap hari, setiap minggu itu ada saja orang yang berbahasa roh dengan bahasa roh yang lain dan ada yang menafsirkan. Yang lainnya tetap berbahasa roh saudara, tetapi dia lebih menonjol. Biasanya kalau seperti itu, yang lainnya mulai mereda. Nah, saudara kasih Tuhan, ini maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Kenapa Paulus juga berkata bahwa aku berbahasa roh lebih daripada kamu sekalian. Nah, kalau di gereja saja tidak pernah berbahasa roh, apalagi di rumah. Betul enggak saudara? Enggak ada yang amin ya? Kayak tegang ya? Bingung ya? Bingung ya? Ya. Jadi Bapak Ibu, kita di Gereja Betel Indonesia, kita percaya ini. Jadi enggak usah bingung dengan omongan-omongan yang ada di luar sana, begitu, kita percaya.
kita berbahasa roh rame-rame itu tidak salah. Bahkan GBI mengatakan diperbolehkan. Tidak menentang. Nah, sekarang itu bahasa roh tadi menunjukkan bahwa dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Tujuannya dalam diri kita ada Roh Kudus. Nah, apa dampaknya jika kita ini dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah untuk melengkapi kita dengan kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Yang kedua akan mengubah kehidupan doa kita. Doa kita mungkin terbatas dengan kata-kata yang kita bisa mengerti. Tetapi dengan berbahasa roh, maka kami ketika kami tadi saya sampaikan berbahasa roh bersama-sama bisa 2 jam, bahkan bisa lebih. Karena ada waktunya kami doa sampai jam 12 malam. Berbahasa roh terus menerus. Begitu. Saudara, yang ketiga, membangun iman kita. Doa kita diubahkan, karena mungkin Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus akan membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terusapkan. Nah, ada yang menafsirkan seperti ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26 ini, karena dengan keluhan-keluhan yang tidak pernah terucapkan, maka dia tidak pernah berucap. Akhirnya diam saja. Roh Kudus sudah membantu kok, akhirnya diam saja. Punya masalah, diam saja. Roh Kudus membantu kok. Jadi karena dengan tidak terucapkan, maka ya sudah nggak usah berucap. Ada yang menafsirkan seperti itu, kira-kira gimana? Artinya dengan ucapan tidak terucapkan itu artinya apa? Yang tidak dimengerti. Roh Kudus akan membantu kita, artinya tidak kita bisa mengerti. Begitu. Sehingga ketika kita berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus akan menuntun kita. Karena kita sedang berkata-kata dengan Tuhan. Iblis tidak tahu bahasa kita. Hanya roh kita yang tahu. Apa yang Tuhan mau. Mungkin kita hanya bisa berkata, ya Tuhan, ya Tuhan. Ketika berkata-kata dengan bahasa roh, roh itu akan membantu kita. Membangun iman kita semakin kuat, semakin teguh. Yang keempat akan menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. Paulus berkata, aku memuji menyembah Tuhan dengan akal budiku, tetapi aku juga memuji menyembah Tuhan dengan rohku. Yang kelima, meningkatkan kepekaan rohani. Kita akan makin peka akan tuntunan Roh Kudus, akan tuntunan Tuhan. Yang keenam, kalau kita diberi Roh Kudus atau kita dibaptis Roh Kudus, maka akan membawa hidup kita untuk kita bisa hidup kudus dan menghasilkan buah roh. Menjadi orang Kristen, sudah ada Roh Kudus. Betul, sudah ada Roh Kudus ketika lahir baru. Dan Roh Kudus akan menuntun kita, tetapi dengan dampaknya kita menerima baptisan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memenuhi setiap kita. Karena itu akan membimbing kita, menuntun kita, untuk kita bisa menghasilkan hidup kudus dan buah roh. Kalau kita mengaku diri sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus, tapi hidup kita tidak menghasilkan buah roh, bahwa hidup kita masih hidup dalam dosa, itu perlu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan bukan Roh Kudus yang dalam dirinya. Kalau orang mengaku diri, aku Kristen, aku percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita, tetapi hidupnya masih hidup dalam dosa, dipertanyakan kekristenannya. Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran dan untuk hidup kudus. Kalau orang Kristen sudah ada Roh Kudus dan tidak hidup kudus, bagaimana itu? Harusnya Roh Kudus akan membimbing, mengingatkan dia untuk dia hidup kudus. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kenapa kadang orang ada pertanyaan, kok susah sekali ya aku terima baptisan Roh Kudus? Kenapa? Karena ada penghalangnya.
Apa yang menghalangi orang menerima baptisan Roh Kudus? Karena tidak percaya dan menolak adanya Roh Kudus dan bahasa roh. Oh, itu kan bahasa roh sudah selesai. Itu zaman 2000 tahun yang lalu. Oh, Roh Kudus itu hanya 2000 tahun yang lalu. Itu hanya para rasul saja. Sekarang sudah ada Alkitab, jadi nggak perlu lagi ada Roh Kudus. Loh, nggak percaya. Pantesan susah sekali untuk terima baptisan Roh Kudus. Mungkin sudah ditumpang tangan begitu. Saudara, nggak terima-terima. Susah sekali. Bahkan ada yang istilah waktu yang lalu, sampai dikusuri minyak 1 botol. Enggak juga. Yang penting enggak tumpang kaki ya. Gitu ya. Sudah ditumpangin susah sekali. Karena apa? Enggak percaya. Kalau saudara mau terima baptisan Roh Kudus, saudara harus percaya. Yang amin hanya 2 orang. Yang kedua, hidup dalam dosa penghalangnya. Susah sekali untuk terima baptisan Roh Kudus. Kenapa? Masih hidup dalam dosa. Katanya sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, sudah ada Roh Kudus, tapi hidupnya masih di dalam dosa. Atau bahkan mungkin berkata-kata dengan bahasa roh terus, sudah dibaptis Roh Kudus, tapi kok hidupnya dalam dosa? Jangan-jangan bukan Roh Kudus yang memenuhi dia. Kalau orang dibaptis Roh Kudus, harusnya hidupnya semakin kudus. Akan benci dosa, akan meninggalkan dosa. Kalau hidup orang Kristen masih hidup di dalam dosa, jangan-jangan Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Karena sukanya hidup dalam dosa. Gampang contohnya, kira-kira begini. Bebek sama ayam. Ada kubangan air. Aku lemparkan ayam, kira-kira kalau ayam dilemparkan di situ, di dalam air, ayam tersebut gimana saudara? Akan berenang di situ? Dia akan berusaha untuk keluar. Tetapi kalau bebek yang ada di taruh situ, dia akan berenang, menikmati. Kalau orang Kristen suka hidup dalam dosa, menikmati dosa, jangan-jangan habitatnya memang dosa. Seperti bebek, habitatnya di air. Orang Kristen harusnya yang sudah ada Roh Kudus harusnya meninggalkan dosa, menjauhi dosa. Bukan hidup di dalam dosa. Apa sih dosa? Tahu kan saudara dosa? DOSA. Melanggar hukum Allah. Mencuri dosa enggak? Dosa. Berzina dosa enggak? Ngomongin orang dosa enggak? Punya pikiran jahat dosa enggak? Nanti aku pulang. Awas loh, lihat sana. Dosa enggak? Punya niat baik saja. Lihat anak tetangga jatuh ke got. Jatuh ke got ya. Biarin aja lah. Monolog enggak, biarin aja nanti orang tuanya. Dosa enggak kira-kira? Punya niat baik saja, tidak dilakukan. Yakobus 4:17 katanya dosa. Saudara dikasih banyak sekali berarti, tetapi orang Kristen, orang yang percaya Yesus, 1 Yohanes pasal 5, dia tidak terus menerus hidup di dalam dosa dan punya kerinduan untuk keluar dari dosa. Tidak suka dengan dosa. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen masih suka dalam dosa, jangan-jangan Roh Kudus tidak dalam diri kita. Tidak heran dibaptis Roh Kudus susah sekali. Yang ketiga, karena ada ikatan kuasa kegelapan. Tadi walaupun sudah ditumpang tangan sampai dicuain minyak begitu, susah sekali terima. Karena apa? Ada ikatan. Kedukun, orang pinter, gak tahu sekolahnya berapa, urusan apa dia. Gitu kan? Kemudian apa lagi? Punya jimat.
Jimat itu bahasa Jawanya barang sisi di rumah. Pakai susuk, bukan kembalian ya, susuk. Taruh di mana? Taruh di sini. Sudah susah terima susah. Karena pada ikatan kuasa gelapan. Makanya ketika Roh Kudus turun, maka perlu ada pelepasan. Kita perlu kelepasan. Kalau enggak, saudara, kita akan mengalami ikatan-ikatan terus dan hidup dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Karena itu jangan kita orang Kristen hidup di dalam dosa. Lihat kanan kiri, katakan jangan hidup dalam dosa. Amin. Lihat kanan kiri lagi, katakan hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita seperti itu kalau kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Yang berikutnya, bagaimana caranya untuk kita bisa menerima Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus? Adalah dengan satu, percaya bahwa ada Roh Kudus. Percaya dulu ada Roh Kudus. Kalau nggak percaya nggak susah, sekali lagi susah kalau nggak percaya. Yang kedua, memiliki rasa haus, rindu untuk menerima Roh Kudus. Saya alami tahun 91. Saya waktu itu masih di gereja Kristen Jawa. Ada seorang yang mendoakan saya untuk terima baptisan Roh Kudus. Lalu dikatakan, Lis, apakah kamu siap rindu untuk terima Roh Kudus? Ya, saya rindu. Saya punya kerinduan. Tahun 91. Kemudian setelah itu yang kedua, yang ketiga, lalu saya menantikan, kita sama-sama berdoa, main gitar dia, main gitar hamba Tuhan itu, main gitar, nyembah Tuhan, lalu saya didoakan. Setelah didoakan, saya memuji menyembah Tuhan. Yang keempat, bertindak dengan iman. Karena saya tidak tahu bahasa roh itu bagaimana, saya tidak tahu itu Roh Kudus bagaimana, saya mulai bertindak, saya hanya berkata-kata puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Disitulah Roh Kudus tiba-tiba mengubah kata-kata saya dan muncullah bahasa roh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau menerima baptisan Roh Kudus dan engkau tidak percaya, engkau tidak memiliki kehausan, engkau tidak menantikan dengan doa pujian penyembahan dan engkau tidak pernah bertindak, jangan harap itu akan muncul. Atau mungkin ketakutan, jangan-jangan iblis yang masuk, berarti mesti ada ikatan. Masih ada dosa. Kalau sampai ketakutan seperti itu. Dan tidak pernah bertindak, diam saja. Wah, aku menantikan saja. Karena Roh Kudus membantu dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan tadi. Udah diam saja. Nanti menunggu Roh Kudus menjamah mulut saya sehingga mulut saya bisa berkata-kata sendiri. Gak akan bisa, saudara, mulut digerak. Roh Kudus menggerakkan kalau kita gak bertindak. Ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Lihat kanan kiri, katakan ada kerjasama. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menerima baptisan Roh Kudus, percaya dan bertindak. Jangan diam saja, gak boleh terima. Saya tahun 91 itu ketika saya terima, dan saya cerita, kaget orang-orang dan saya dikatakan, sesat kamu. Ya iyalah, di kampung gereja seperti itu kan. Gitu saudara. Pengalaman saya waktu masih muda, usia saya waktu itu 17 tahun. 17 tahun. Dan saya mengalami itu. Apakah sudah mau mengalami pengalaman yang sama, baptisan Roh Kudus? Bisa di tempat ini, bisa di rumah. Siapa yang rindu menerima baptisan Roh Kudus, yang menerima penuhan Roh Kudus, boleh lambaikan tangan. Yang rindu menerima Roh Kudus, yuk sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Saya akan mengurapi saudara. Biar Roh Kudus itu akan menuntun kita, menolong kita, membimbing kita, untuk kita bisa hidup kudus, untuk kita bisa menghasilkan buah roh, bahkan kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi
sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sebelum kita terima Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, pengurapan pada siang hari ini, mari buka hati masing-masing. Minta Tuhan jamah, minta Tuhan kuduskan. Kalau ada dosa dalam diri saudara, minta ampun. Minta ampun sama Tuhan, biar Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Kalau ada ikatan, minta ampun, minta Tuhan lepaskan. Mungkin ketika dulu kita merantau ke tempat ini, ada sesuatu yang kita bawa dari kampung, titipan orang tua, atau apa, tanggalkan itu. Kalau engkau mau bebas, kau mengalami kelepasan, tinggalkan itu, tanggalkan itu. Kalau perlu serahkan di sini, kita doakan sama-sama. Urabaya sandara barala 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 barala. Ora barala. Mari Bapak Ibu Saudara masing-masing terus sembah Tuhan, bertindak, ngalami rasa haus dan lapar. Roh Kudus tidak batasi oleh apapun juga. Tanpa penumpangan tangan Tuhan, Roh Kudus bisa memenuhi setiap saudara. Ora barala barala. Rindukan Tuhan malam pagi ini, siang hari ini. Datanglah sekarang, penuhi dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini, datanglah sekarang, penuhi
Mari aktifkan roh kita sekarang, saudara. Yang sudah dibaptis Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa roh. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, penuhin Roh Kudus lagi. Minta kepenuhan Roh Kudus lagi. Kau yang rindu minta sekarang. Yang mau dibaptis Roh Kudus minta lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Oraya sanana marala warala warala. Ora barala warala warala. Sanana marala warala warala. Curahkan kuasa-Mu Tuhan sama kami pagi ini. Lawat kami dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Lawas kami Tuhan dalam nama Yesus. Lawas kami. Kuasa-Mu penuhi kami Tuhan. Kuasa-Mu penuhi kami Yang terikat dibebaskan, yang terikat dibebaskan, yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit bersama sembuhkan dalam nama Yesus. Pagi ini kami dipulihkan. Kami terima lawatan Tuhan. Pagi ini kami terima kebenaran Roh Kudus. Pagi ini kami terima kebenaran. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Bapa, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kami mengarahkan tangan kami kepada gembala kami di tempat ini. Tuhan Bapa Sulistia sudah membawakan firman-Mu yang sudah memberkati kami ya Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, Kau semakin pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Perlindungan kuasa darah-Mu terus Tuhan kemanapun dia melangkah ya Tuhan. Berkati semua keluarga besar yang ada Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berikan terus hikmat-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau beri kesehatan, kekuatan, panjang umur ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penggembalaan di tempat ini untuk kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Ya, kita sudah percaya dengan firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Saudara. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau melalui scan kris pada layar Bapak Ibu Saudara, atau dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA 8680 312 444 atas nama GBI Modern Land. Selamat memberi. Doa Pengerja Rayon 3 diadakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 pukul 19 di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja dan aktivis Rayon 3. Libur sekolah malah leha-leha di rumah. Libur sekolah mendingan ikutan summer class di Harpazo Art Center. Summer class adalah kelas yang kami adakan secara khusus di masa liburan sekolah. Ada 2 kelas nih yang bisa kamu ikutin. Yang pertama adalah kelas musik dan vokal untuk kamu dengan minimal usia 6 tahun. Dan yang kedua adalah kelas dance untuk kamu yang berusia 12 sampai 18 tahun. Kelas ini diadakan pada tanggal 21 Juni 2025 mulai dari jam 10 pagi di Harpazo Art Center. Hanya dengan membayar Rp100.000, kamu sudah bisa mendapatkan materi belajar di kelas pilihan kamu, sertifikat, dan juga makan siang. Daftarkan diri kamu sekarang juga dengan membuka link di bit.ly/summerclasshac2025 atau follow Instagram kami di @harpazoartcenter untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Let's be the messenger of the third Pentecost through art. Healing Center diadakan pada hari Rabu 11 Juni 2025 pukul 19.30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit
atau pergumulan lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, silakan menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Haleluya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, shalom. Berapa banyak di antara kita yang mengalami lawatan Tuhan siang ini, boleh lambaikan tangan. Sekali lagi kita sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum saya mau bacakan beberapa pengumuman, saya mau sedikit bagikan kesaksian saya ya. Tentang bagaimana saya dulunya orang yang sangat menentang bahasa roh. Saya melayani di salah satu gereja besar di Sunter Agung Podomoro tahun 94. Saya bertobat dan saya melayani sebagai seorang worship leader. Tapi saya waktu itu paling anti yang namanya dengan bahasa roh. Padahal gereja karismatik loh Bapak Ibu. Saya menerima karunia bahasa roh, saya bisa berbahasa roh itu setelah saya bergabung dengan wadah GBI Jenderal Gatot Subroto atau yang di wadah Paniko. Itu di tahun 2006. Bayangkan Bapak Ibu dari 96 sampai 2006. Hampir sekitar berapa tahun? 20 tahun ya. Sekitar 10 tahun lebih saya baru bisa menerima karunia dan bisa berbahasa roh. Padahal seorang worship leader, seorang pelayan Tuhan. Tapi saya waktu itu bersikeras untuk tidak mau berbahasa roh. Ternyata apa yang disampaikan gembala kita tadi, kalau kita nggak mendapatkan karunia bahasa roh atau berbahasa roh sampai hari ini, ya karena kita ya sendiri yang menolak gitu ya. Jadi saya percaya yang siang hari ini di tempat ini tidak ada yang menolak Roh Kudus dan bahasa roh. Amin. Ya, dan saya percaya hari ini saya boleh melihat semua kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Atas nama pengerjaan seluruh jemaat GB3 Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan gembala kita yang sudah melayani kita di ibadah 1 maupun di ibadah yang kedua dan nanti di ibadah yang ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah Bapak dan juga seluruh keluarga besar yang ada. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman 1 minggu ke depan, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja GBI 3 Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangan, ada yang baru pertama kali hadir? Wah, ada di tengah. Ya, selamat datang Ibu. Ya, kami mengharapkan untuk minggu-minggu depan kalau belum memiliki tempat ibadah yang menetap nanti boleh hadir dalam minggu-minggu yang akan datang. Untuk jadwal ibadah kita ada 3 kali ibadah. Yang pertama jam 7.30, yang kedua seperti sekarang ya jam 9.30 dan yang ketiga itu ada di jam 7 malam. Nanti tinggal menyesuaikan waktunya. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama hari ini jangan lupa para adik-adik dan juga para peserta yang sudah mendaftar ataupun yang masih mau bergabung di dalam kelas dance dan juga tamborin. Hari ini jangan lupa akan ada latihan dari jam 11.30 sampai dengan jam 12.30 di ruang JC ya. Buruan yang masih mau ya atau mungkin kemarin-kemarin belum ikut tapi mau ikut lagi, silakan nanti langsung bergabung ya dengan teman-teman kita di ruang JC. Yang berikutnya doa terobosan GB3 Raksa akan diadakan pada hari Rabu 11 Juni 2025 jam 19.30 di tempat ini, mengundang bagi setiap kita untuk boleh hadir di dalam doa terobosan ini. Yang berikutnya doa pengerja Rayon 3 ini secara khusus ya buat para pengerja yang sudah memiliki base rayon. Jangan lupa bahwa kita akan ada doa pengerja rayon yang akan diadakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 jam 19 atau jam 7 malam di GBI Modern. Ini wajib bagi Bapak Ibu para pengerja yang sudah memiliki base rayon. Yang berikutnya doa pagi diadakan pada hari Sabtu doa pagi pada hari Sabtu 14 Juni 2025 jam 5 pagi di tempat ini ya, mengundang bagi setiap kita untuk boleh hadir di dalam doa pagi ini. Yang berikutnya buat anak-anak muda jangan lupa minggu depan kita akan tetap ada ibadah di tempat ini di jam 7 malam, mengundang bagi setiap anak-anak muda untuk boleh hadir di dalam ibadah ini. Dan juga untuk per hari ini ya, kami juga sudah membuka stand kembali karena kami akan merayakan ulang tahun yang ke-27, itu ulang tahun Yuk 3 Raksa. Oleh karena itu kami juga membuka stand di bawah di lapangan parkir dengan menyediakan makanan dan minuman seperti tahun-tahun yang lalu, tapi mungkin tahun ini agak berbeda karena juga kita ada membuka juga untuk pemesanan kaos ya dan juga untuk tote bag ya. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang akan mau berpartisipasi atau mendukung untuk perayaan ulang tahun yang ke-27, ulang tahun Yuk di tempat ini dengan cara membeli kaos atau dengan cara belanja ya. Nanti langsung ke bawah, nanti menghubungi teman-teman yang ada di bawah. Yang berikutnya untuk ibadah minggu depan, Minggu 15 Juni 2025 akan disertai dengan perjamuan kudus, ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notora Harjo. Yang berikutnya kembali diingatkan kepada para gembala-gembala kul dan juga para pengurus kul dan para gembala-gembala kul yang belum mengikuti diklat spesial kul atau disko, nanti di pendaftaran terakhir
Ya, hari ini pendaftaran terakhir ya. Jadi tetap pendaftaran tetap melalui Penatua Kul kita dengan Bapak Sutaya. Ya, silakan nanti untuk Bapak Ibu yang rindu untuk ikut di diklat spesial Kul ini untuk segera mendaftarkan ya. Untuk pendaftarannya itu 50.000 untuk 2 kali makan siang, dan untuk bukunya sendiri nanti Bapak Ibu boleh mencari di Tokopedia maupun di Shopee ya. Yang berikutnya akan dibuka kelas keyboardnya. Nih buat anak-anak kita mungkin ya, juga buat teman-teman atau Bapak Ibu yang rindu untuk melayani sebagai pemain musik dalam hal ini ya, keyboard ya. Telah dibuka ya untuk kelas keyboard ya. Khusus untuk murid SD kelas SD umur 6 sampai 12 ternyata ya. Jadi buat anak-anak ternyata Bapak Ibu diralat sedikit, ternyata ini untuk usia 6 sampai 12 tahun ya. Gak dibuka sampai SMP kok. Ada anak-anak JC juga yang mau melayani. Ya, untuk saat ini nanti sambil dipikirkan Ko Indra ya. Tapi untuk hari ini silakan bagi Bapak Ibu yang punya anak yang memiliki talenta bermain keyboard, nanti silakan mendaftarkan. Ya, ini pendaftaran ini akan segera dibuka mulai hari ini ya, dengan dikenakan biaya 250.000 per bulan. Ini 4 kali pertemuan diadakan setiap hari Senin. Untuk informasi lebih lanjut nanti boleh menghubungi di 0812 8452 0155. Tadi ada yang bertanya tadi di bawah, Pak, itu belajar keyboardnya di Motherland apa di sini gitu ya. Tadi saya tanya ke Indra, tempatnya di sini ya Bapak Ibu, buat anak-anaknya yang rindu untuk melayani. Jadi les keyboardnya itu ada di tempat ini. Silakan mendaftar, pendaftaran sudah dibuka mulai dari hari ini. Yang berikutnya, atas nama Gembala dan pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan, ya 2 hari yang lalu ada sidang majelis daerah GBI ya selama 2 hari Jumat Sabtu. Dari gereja kita, wakil gembala kita juga sudah resmi ditabiskan dari tadinya pendeta Pratama menjadi pendeta Madia ya. Siapa itu? Adalah PDM Charles Rumapea dan juga PDM Supriyanto. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kiranya lewat jabatan yang baru ini boleh terus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita doakan supaya kedua wakil gembala kita ini yang sudah ditabiskan menjadi PDM, supaya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi hari-hari ini. Dan yang terakhir, hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita, persembahan umum dan juga persembahan perawatan gereja. Dan bagi Bapak Ibu akan mengembalikan miliknya Tuhan, persembahan perpuluhan, silakan maju ke depan untuk masukkan persembahan di kotak yang tersedia. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, ini lagi-lagi bicara tentang persembahan perawatan gereja. Ya, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk pembelian Videotron yang di kiri kanan kita, silakan nanti Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Bendahara atau juga dengan gembala kita, nanti boleh menghubungi. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu ya, walaupun kita belum tahu nih ya ruko yang sebelah ya, tapi kita yakin dan percaya bahwa ruko sebelah pasti kita beli, amin. Sebagaimana kerinduan dari gembala kita, 4 ruko sekaligus ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang mau menabur buat pembelian ruko ini, silakan nanti juga boleh menghubungi Bapak Gembala ataupun Bendahara di tempat ini. Kita berdoa bersama-sama supaya 4 gedung ini, 4 ruko ini bisa kita miliki dan terjadi perluasan untuk bisa menampung jiwa-jiwa. Katakan amin. Demikian pengumuman untuk hari ini. Untuk persembahan nanti kita akan didoakan oleh Gembala kita. Demikian pengumuman, mari kita memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kami Bapak datang kepadamu Bapak, tidak dengan tangan hampa, kami bawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan kami, persembahan untuk perawatan gereja, persembahan umum, bahkan bagi anak-anakmu yang akan mengembalikan persepuluhan Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah, 100 kali lipat ganda terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Berkati. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya.
Mari angkat tangan saudara dan arahkan hatimu pada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat Allah yang melimpah-limpah, berkat jasmani dan rohani dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hidup sudah diberkati, rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, sekolah anakmu diberkati, seluruh kehidupanmu diberkati Tuhan. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari raya Pentakosta.